Today, 17th of March 2023, the International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation. For Vladimir Putin, President of the Russian Federation, Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда. Terlepas dari segala pro kontra itu, nyatanya instruksi penangkapan Putin tak bisa semudah itu untuk dilaksanakan. Ada beberapa tantangan yang dihadapi ICC dalam menangkap Putin. Sahabat Kompas.com, kita bakal update lagi nih soal konflik Rusia-Ukraina. Tapi bukan situasi perangnya ya. Kali ini kita akan mengulik soal perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin yang dikeluarkan Pengadilan Pidana Internasional atau ICC. Topik ini memang jadi perbincangan belakangan ini. Bukan apa-apa guys, sebab menurut Statua Roma selaku dasar hukum ICC, perintah penangkapan itu hanya bisa diberlakukan di negara-negara anggota ICC nih. Sementara itu, Rusia tidak termasuk sebagai anggota ICC. Terus, apakah bisa ya seorang Vladimir Putin yang notabene-nya pemimpin negara terbesar di dunia ditangkap dan bahkan diadili? Yuk langsung aja kita bahas soal kemungkinan Putin ditangkap dan diadili ICC di Oh Begitu Kompas.com. Jadi surat ini dikeluarkan ICC pada Jumat 17 Maret 2023. Nah, lewat surat ini, ICC mewajibkan 123 negara anggotanya untuk menangkap dan memindahkan Putin ke markas mereka di Den Haag. Tak cuma ditangkap, Putin juga bakal diadili jika ketahuan menginjakkan kaki di 123 negara anggota itu. Untuk kalian tahu nih, ICC merupakan pengadilan independen yang berwenangan mengadili individu yang diduga melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan hingga kejahatan perang. Oleh karena itu, Putin yang dianggap bertanggung jawab atas kejahatan perang di Ukraina kini jadi target ICC. ICC menilai Putin telah melakukan tindakan melanggar hukum berupa deportasi anak-anak dari Ukraina ke Rusia. Today, 17th of March 2023, the International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation. For Vladimir Putin, President of the Russian Federation, and for Maria Lvova-Belova, Commissioner of the Russian President for Children's Rights, for the alleged war crimes of deportation of children from Ukrainian occupied territories into the Russian Federation. Tak butuh waktu lama, Rusia selaku negara yang disasar ICC langsung buka suara nih. Mereka menolak dan menyatakan surat perintah penangkapan tersebut batal secara hukum. Kata mereka sih, surat keputusan ICC tak ada artinya, lantaran Rusia juga tak mengakui kewenangan ICC. Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда. И, соответственно, любые решения подобного рода являются для Российской Федерации с точки зрения права ничтожными. Berbeda dengan Rusia, Ukraina tentunya dukung-dukung aja dong langkah ICC ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahkan memuji ICC telah membuat keputusan bersejarah lantaran mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin. Nah, serupa dengan Zelensky, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga setuju dengan pernyataan ICC yang menyebut Putin telah melakukan kejahatan perang. Tapi di satu sisi, Biden ternyata juga meragukan keabsahan putusan ICC. Mengingat banyak negara anggota termasuk Amerika Serikat tidak meratifikasi undang-undang tentang ICC ini.
Berbeda dengan Amerika Serikat selaku pendukung Ukraina, Serbia yang memang salah satu sahabat negeri beruang merah menyatakan menolak perintah penangkapan itu. Menurut Presiden Serbia Aleksandar Vučić, surat perintah penangkapan Putin hanya akan memiliki konsekuensi negatif dan memperpanjang perang di Ukraina. Ja mislim da je to odluka koja će imati, da ne ulazim u meritum, da ne ulazim u pravne stvari, koje će imati politički loše posledice, koje će imati u ljudskim životima loše posledice i koja govori da postoji jedna velika nespremnost da se razgovara o miru, da se razgovara o primirju čak, da se razgovara o čuvanju ljudskih života, jer moje pitanje je, super, evo sad ste ga optužili za... Meskipun dunia digemparkan dengan surat perintah penangkapan ICC, rupanya hal itu tak membuat Putin gentar loh. Putin terpantau mengunjungi Crimea pada Sabtu 18 Maret 2023 dalam rangka 9 tahun pencaplokan Rusia. Bahkan, Putin juga dengan santainya menyambangi Mariupol pada keesokan harinya. Kunjungan tersebut dalam rangka pemeriksaan kemajuan pembangunan perumahan, fasilitas sosial dan pendidikan hingga layanan medis. Terlepas dari segala pro kontra itu, nyatanya instruksi penangkapan Putin tak bisa semudah itu untuk dilaksanakan. Ada beberapa tantangan yang dihadapi ICC dalam menangkap Putin. Pertama, perintah penangkapan itu hanya bisa diberlakukan di 123 negara anggota ICC. Di antaranya 33 negara dari Afrika, 19 negara Asia Pasifik, 18 negara Eropa Timur, 28 negara Amerika Latin dan Karibia, dan 25 negara Eropa Barat. Dengan kata lain, Putin sendiri masih bisa dengan leluasa jika ingin berpergian di negara selain anggota ICC, termasuk di Rusia yang bukan anggota ICC. Begitu pula dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan India yang mungkin bakal dikunjungi tahun ini dalam rangka G20. Nah, dengan fakta ini, maka ICC pun tak bisa semudah itu menyeret Putin ke meja pengadilan, mengingat mereka hanya bisa menjalankan yurisdiksi ke negara-negara anggota saja. Apalagi sekutu dekat Rusia seperti Belarus dan Iran juga bukan anggota ICC nih. Ini artinya, para sekutu Rusia tentunya akan membela mati-matian jika sewaktu-waktu ICC hendak menangkap Putin. Nah, itu dia ulasan soal kemungkinan Vladimir Putin ditangkap dan diadili di ICC. Menurut kalian gimana nih? Mungkin nggak ICC menangkap Putin di tengah semua tantangannya itu? Coba tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video kali ini, simak informasi menarik lainnya hanya di Oh Begitu Kompas.com, jernih melihat dunia.